TV Islamic Boarding School. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Sahabat-sahabat Al-Wafi TV, jumpa kembali dengan saya Kak Fidi Dimas Aditya dalam pembelajaran IPA terpadu di SMP. Insyaallah hari ini kita akan membahas kelanjutan dari bab yang sebelumnya, yaitu tentang ciri-ciri makhluk hidup. Kemarin kita sudah membahas tentang objek IPA dan pengamatannya, yaitu observasi. Nah, kali ini kita akan membahas tentang identifikasi dari makhluk hidup, ya, atau ciri-ciri dari makhluk hidup. Jadi, sebelum kita ke sana, bahwasannya benda itu dibagi menjadi dua, yaitu benda hidup dan benda tak hidup, atau kalau bahasa biologinya yaitu abiotik dan biotik, ya. Jadi kita akan membedakan perbedaan antara biotik dan abiotik. Nah, jelas kalau misalnya biotik itu adalah benda yang hidup, jadi harus memiliki ciri-ciri. Kita akan membahas dari ciri-ciri makhluk hidup itu sendiri atau biotik. Baik. Jadi kalau biotik, ya, adalah benda hidup, ya. Kalau kita menyebutnya makhluk hidup. Oleh karena itu kita pelajari di dalam biologi, ya. Biologi. Bio artinya hidup, logi itu dari kata logos artinya ilmu, atau ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup. Nah, jadi makhluk hidup itu punya syarat, ya, syarat untuk hidup, gitu ya. Nah, ciri-cirinya, ya, dapat kita pelajari. Yang pertama adalah, atau kita menyingkatnya, ada 7 ciri-ciri makhluk hidup, ya, yaitu kita singkatnya Mrs. Green. Lebih mudah ya menyingkatnya. Mrs. Green. Apa saja? Yang pertama kita bahas yaitu movement. Apa itu? Betul sekali. Makhluk hidup harus memiliki salah satu cirinya adalah dia bergerak. Benda mati bergerak nggak? Ya, benda mati bergerak, tapi digerakkan oleh makhluk hidup. Oleh karena itu, makhluk hidup harus memiliki ciri-ciri dia bergerak. Apa arti bergerak? Arti bergerak adalah dia berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu disebut dengan gerak, ya. Jadi dia berpindah, gerakan berpindah adalah salah satu ciri dari makhluk hidup itu sendiri. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua adalah, ya, respirasi, bernafas, ya. Kalau nggak bernafas berarti dia tidak hidup, ya. Jadi respiration adalah ciri kedua dari makhluk hidup, ya. Apa yang dimasukkan dan dikeluarkan kalau dalam makhluk hidup atau dalam diri manusia adalah O2, ya, oksigen. Kita menyebutnya O2, oksigen yang dihirup, ya. Ini dihasilkan oleh makhluk hidup yang lain, yaitu tumbuhan, ya. Tumbuhan akan mengolah zat sisa atau zat buangan dari makhluk hidup, yaitu karbon dioksida atau kita sebutnya CO2. Nah, tumbuhan akan mengolah menjadi O2 yang dibutuhkan oleh makhluk hidup atau dibutuhkan oleh manusia. Oleh karena itu, ciri kedua dari makhluk hidup selain bergerak adalah bernafas, ya, menghirup O2 dan mengeluarkan CO2. Lalu yang ketiga apa? Yang ketiga adalah sensitivity. Wah, apa nih? Sensitif, ya, atau peka terhadap rangsang. Ya, kalau kita makhluk hidup itu memiliki indera perasa. Ada apa aja? Ya, ada indera perasa itu di lidah, indera pembau di hidung, kemudian indera sentuhnya adalah kulit, gitu ya.
Indra penglihatan adalah mata dan indra pendengaran adalah telinga. Jadi ciri ketiga dari makhluk hidup, ya, dari ciri biotik adalah sensitivity atau peka terhadap rangsang. Kalau di tumbuhan bagaimana? Di tumbuhan juga ada, yaitu tumbuhan biasanya kalau kalian pernah melihat putri malu, ya, Mimosa pudica, nah itu ketika disentuh dia akan melakukan gerakan. Nah, itu namanya sensitivity. Baik, selanjutnya kita tadi sudah bahas tentang bahwa makhluk hidup itu bergerak, kemudian memiliki respirasi, ya, melakukan respirasi, kemudian peka terhadap rangsangan. Selanjutnya apa? Ya, ciri selanjutnya adalah, atau ciri keempat adalah tumbuh. Ya, makhluk hidup itu terus tumbuh, grow, ya, baik itu tumbuhan, manusia, gitu ya. Nah, pengertian tumbuh ini apa? Tumbuh artinya bertambahnya volume atau isi, ya, baik itu si tumbuhan akan menjadi besar, gitu ya, bertambah besar. Nah, kalau manusia aku bertambah tinggi dan bertambah lebar, gitu ya, bertambah besar. Nah, pertambahan inilah yang disebut dengan pertumbuhan, ya, dan dia tidak akan bisa kembali seperti semula, atau kita menyebutnya irreversible, irreverse, dia tidak dapat kembali seperti semula. Baik. Jadi dia bergerak, berespirasi, peka terhadap rangsang dan tumbuh. Oke, selanjutnya apa? Makhluk hidup itu, ya, sahabat-sahabat sekalian, makhluk hidup itu berreproduksi. Ya, betul sekali. Ya, makhluk hidup itu bereproduksi, ya, dia berkembang biak. Nah, tujuannya apa? Untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya, gitu ya, atau mempertahankan keturunannya. Maka dia harus bereproduksi, baik itu hewan, tumbuhan, ya. Reproduksi itu ada macam-macam, ada reproduksi secara vegetatif, ya, tanpa penyatuan dua sel kelamin, gitu ya, namanya vegetatif. Dan ada juga yang secara generatif, yaitu menyatunya dua sel kelamin, baik itu sel kelamin jantan dan sel kelamin betina, gitu ya. Nah, itu adalah bereproduksi. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. Baik, sahabat-sahabat Al-Wafi TV, kita lanjutkan kembali. Jadi, tadi kita sudah bahas mengenai beberapa ciri-ciri dari makhluk hidup, ya. Pertama, dia bergerak, kemudian dia mengalami respirasi, kemudian dia peka terhadap rangsang, ya. Kemudian dia tumbuh dan berkembang, ya, growth. Kemudian dia melakukan reproduksi. Nah, kalau yang ini kita punya catatan. Kita sebagai seorang muslim harus mengetahui, ya, tahapan reproduksi itu ternyata ada atau diinfokan di dalam Al-Quran, surat Al-Mu'minun, ya. Surat Al-Mu'minun itu surat ke-23, dimulai dari ayat ke-12 hingga tahapan prosesnya ada di ayat 14. Mungkin nanti kalian bisa mentadabur Al-Qur'annya, ya. Di Al-Mu'minun surat ke-23 ayat ke-14. Di situ ada tahap-tahap reproduksi, dijelaskan prosesnya, mulai dari terbentuknya nutfah, gitu ya, air mani, gitu ya, kemudian bercampur, kemudian akhirnya mengalami proses terbentuknya daging, terbungkus oleh terbentuknya tulang, terbentuknya otot, gitu ya, akhirnya menjadi sebuah janin dan menjadi sebuah makhluk hidup atau manusia. Itu ada tahapannya atau diinformasikan di dalam Al-Qur'an, ya. Jadi salah satu dari ciri makhluk hidup adalah melakukan reproduksi. Oke. Kemudian sahabat-sahabat Al-Wafi TV, selanjutnya apa? Bergerak, berespirasi, peka terhadap rangsang, tumbuh,
mengalami reproduksi? Ya. Kalau sudah mengalami reproduksi, biasanya dia excretion atau ekskresi, mengeluarkan zat sisa hasil apa? Metabolisme. Jadi sahabat-sahabat Al-Wafi TV, bahwasanya di rumah kan kalian makan ya, makan. Nah, makan itu kan membutuhkan, atau kita membutuhkan sari-sari makanan untuk kita melakukan aktivitas gitu ya, lari, bergerak gitu ya, kemudian belajar, kemudian kita berpikir, itu memerlukan nutrisi. Nah, nutrisi yang kita ambil dari makanan yang kita cerna, itu sisanya harus dibuang agar tidak menjadi racun dalam tubuh kita. Jadi sistem ekskresi pada manusia itu mencirikan bahwasanya makhluk hidup itu memiliki ciri-ciri yang seperti itu. Artinya dia mengeluarkan zat-zat sisa, baik itu melalui kulit, dengan keringat, kemudian urin gitu ya. Urin itu buang air kecil ya, BAK, dan kemudian buang air besar juga salah satu dari proses ekskresi. Itu yang mencirikan dari ciri-ciri makhluk hidup. Kemudian apa yang terakhir? Baik, yang terakhir adalah apa? Nutrition. Iya. Nutrisi, makanan. Ya, jadi makhluk hidup itu memerlukan makan. Tadi ya, sebelum dikeluarkan excretion, kita memerlukan makanan atau nutrisi. Untuk apa? Aktivitas kita sehari-hari, tumbuh berkembang, berpikir, bergerak, kalian bisa berlari, kemudian kalian bisa belajar, itu karena adanya nutrisi atau makanan. Dan makanan yang kita dapatkan banyak jenisnya. Nanti kita akan bahas pada sesi berikutnya, yaitu tentang karbohidrat, apa itu karbohidrat, apa itu zat gula gitu ya. Kemudian apa itu protein, lalu kalian juga makan makanan serat gitu kan. Nah, kemudian kalian juga butuh lemak. Nah, itu akan dibahas dalam sesi berikutnya tentang nutrisi. Jadi, sekali lagi sahabat-sahabat Al-Wafi TV, kita akan simpulkan bahwasanya makhluk hidup terbagi menjadi dua, biotik dan abiotik. Biotik artinya hidup dan abiotik artinya tidak hidup. Nah, yang biotik memiliki ciri-ciri ya, atau syarat. Jadi syarat hidup itu ada 7 cirinya. Nah, kita menyingkatnya apa? Mr. Mrs. Green ya. Oke. Mrs. Green. 1, movement, dia bergerak. Kemudian kedua, dia melakukan respirasi atau bernafas, menghirup O2 dan mengeluarkan CO2. Lalu dia sensitivity, ya, peka terhadap rangsang, gitu ya. Kita akan menerima rangsangan dari lingkungan kita akan merespon. Nah, itu namanya sensitivity. Lalu dia growth, tumbuh, ya, dan berkembang. Tumbuh ke atas, gitu ya, bukan ke samping, gitu kata iklannya ya. Tumbuhnya ke atas, gitu ya. Nah, tumbuh adalah salah satu ciri dari makhluk hidup. Kemudian dia bereproduksi, ya, memperbanyak atau mempertahankan keturunannya. Itu adalah ciri dari makhluk hidup. Kemudian dia memerlukan nutrisi, memerlukan makanan untuk sel-sel kita akan melakukan kegiatan, baik itu bekerja, kemudian kita berlari, belajar, itu kita memerlukan nutrisi. Dan yang terakhir, diekskresikan, dikeluarkan sisa hasil metabolisme atau sisa hasil zat-zat makanan yang kita produksi. Ya. Sekali lagi, terima kasih atas perhatian sahabat-sahabat Al-Wafi TV sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat untuk sesi kita kali ini. Dan kita akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.